istiwa. Wal asru wa waqtuha min ba'di waqti adh-dhuhri ila maghibi syamsi wal maghribu wa waqtuha min ba'di maghibi syams ila maghibi syafaqil ahmari wal isya'u wa waqtuha min ba'di waqtil maghribi ila tulu'il fajri shadih wasubhu wa waqtuha min ba'di waqtil isya ila tulu'il syams. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita melanjutkan pelajaran kita, yakni kita masuk kepada tentang masalah sholat ya. Dari seluruh apa yang diwajibkan oleh Allah, ya yang paling a'zamnya, yang paling besarnya adalah sholat. Maka yang pertama kali akan dihisab oleh Allah nanti di hari kiamat adalah sholat. Ibadah yang spesial yang perintahnya itu diterima oleh Rasulullah di langit adalah sholat. Zakat, puasa, haji, ya dan sebagainya itu perintahnya diterimanya di bumi. Tapi cuman sholat yang perintahnya diterima di mana? Di langit. Berarti sholat ini spesial ya. Berarti sholat ini adalah sesuatu yang penting. Saking pentingnya sholat, orang gak boleh ninggalin sholat bagaimanapun keadaannya. Orang gak bisa diri, wajib duduk. Gak bisa duduk, wajib berbaring. Gak bisa berbaring, pakai hati gitu, pakai isyarat dan sebagainya. Dalam kondisi sehat wajib sholat, dalam kondisi sakit wajib sholat, bahkan dalam kondisi perang wajib sholat ya, saking pentingnya sholat. Nah berarti kalau ada orang yang meninggalkan sesuatu yang penting, akan runtuh dia punya bangunan. Kalau badan ada yang namanya organ vital ya. Apa aja organ vital kita? Jantung, paru-paru, hati, liver, ginjal, itu organ vital. Nggak ada aja satu, udah badan kita tidak akan sehat ya. Makanya poin besar buat para jamaah, buat para pemuda, serusak-rusaknya kita, sejelek-jeleknya kita, jangan pernah ninggalin sholat ya. Sebejat-bejatnya kita, sehina-hinanya kita, jangan pernah ninggalin sholat. Ini kan kadang ya namanya anak muda gitu, masih muda ninggalin sholat, ntar tuanya tobat. Yang namanya sholat wajib diqodho ya. Lah capek, kasihan kan ya. Harusnya udah enak, udah santai, umur 40, umur 50 malah kodok sholat di usia muda ya. Mumpung nih saya kasih ya, ingat buat para jamaah, para pemuda, jangan tinggalin sholat ya. Makanya catat bebas ya, cari temen yang circle-nya suka ngajakin sholat tuh. Cari circle, cari temen yang suka ngajakin sholat tuh. Ya. Kemanapun kita main futsal, ajan, sholat. Ya. Main warnet, ajan, sholat. Ya. Apalagi main di masjid, gitu. Nggak lucu, main di masjid, pas ajan pulang. Gimana pas ajan pulang ini? Nggak boleh ya. Dan nggak lucu juga orang ya, pas ajan pulang bukannya sholat tuh ya. Nah, maka berkata Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, faminal wajib, maka yang termasuk daripada kewajiban sebagai seorang hamba kita kepada Allah adalah khamsu sholawatin, mengerjakan sholat 5 waktu fil yaumi wal lailati, pada siang dan malam ya. Jadi yang wajib berapa tuh? 5 ya, tuh. Biasanya kalau remaja, anak muda paling susah gitu, subuh gitu. Bener gak Rehan? Ini kalau anak muda ya, kalau orang tua ibadah cakep, tapi anak muda rajin ibadah lebih cakep ya. Ada yang kelas 3 SMA tunjuk tangan yang SMA
SMA. Nah, SMA tuh ya. Kalau SMP masih maklum dah kali mungkin gitu ya. SMA nih harus itu. Ya, sekarang kan sekolah udah setengah berapa? Setengah 7 ya. Dulu saya masih ingat tuh. Pas zaman saya sekolah itu pergantian antara sekolah masuk jam 7 jadi jam setengah 7. Itu zaman saya tuh. Zaman saya masih SMA. Ya. Tadinya jam 7 masuk. Berubah jadi setengah 7 dan alhamdulillahnya berkah sekolah jam setengah 7 jadi subuhnya lebih awal. Sebelum subuh udah bangun tuh. Ya. Nah, ini anak-anak SMA tuh harus tuh ya. 5 ya ingat ya, sholat 5 jangan 4. Ya subuhnya ketinggalan tuh ya. Ada nggak tips biar bangun sholat subuh? Nah tulis tuh tips biar bangun sholat subuh. Yang pertama ya jangan banyak makan. Jangan banyak makan. Tuh, kalau kita pengen bangun subuh jangan banyak makan. Ya, kenapa? Banyak makan makin ngantuk. Tuh. Ya. Yang kedua, banyakin minum. Nah, banyakin minum lain tuh ya. Beda orang banyak makan sama banyak minum. Apa sebab? Kenapa dianjurkan banyak minum? Karena orang biasanya kalau sebelum tidur banyak minum, entar tengah malam bangun. Bangun dulu, masa kencing ya di kasur kencing ya. Ya orang kalau banyak minum tengah malam bangun ngapain? Sholat. Ya, tuh. Habis sholat tidur lagi boleh. Tuh ya. Tapi tadi minum lagi biar subuhnya kehangat tuh ya. Jadi banyakin minum, itu anjuran tuh. Ya. Ini ngomong bukan saya, ulama yang ngomong. Ya. Masing-masing orang punya cara. Yang ketiga kita baca doa sebelum tidur. Tuh, ini yang penting. Karena biasanya kalau orang tidur itu nggak baca doa, itu kupingnya ditekepin sama setan. Tuh, ya nggak bangun dia. Ya. Bahkan ada saya pernah punya guru bilang begini nih mungkin riwayatnya wallahu a'lam ya. Minta tolong sama malaikat bangunin aneh gitu. Itu subhanallah kalau saya amalkan itu. Sejauh saya amalkan, pokoknya dikit lagi alarm bunyi udah bangun. Tuh ya. Dikit lagi alarm bunyi udah bangun tuh. Ya. Nah, jadi uniknya di situ. Malaikat makhluk Allah, bisa nolongin kita, bisa bantuin kita, minta tolong boleh. Yang mentimbang bangunin kan gitu. Ya. Kalau setan yang bangunin jam 7 dibangunin. Bahkan ada yang unik, setan. Ya, itu kalau kita nggak baca doa, kita tidur. Itu tidur kita dikasih ngimpi yang cakep. Tapi ngimpi cakep itu bikin kita jadi terlambat sholat. Yang menjelang jam 5. Kalau sekarang kan subuh jam subuh jam berapa sekarang? Jam 4 berapa? 4.45 udah kemarin udah lewat ya. 4.30-an atau 35 dah, 4.35 ya. Nah jam 4 tuh udah menjelang subuh 4:30. Kalau kita tidur nggak baca doa, setan kasih ngimpi yang cakepan situ. Ngimpinya enak di situ tuh. Sampai kita terlarut dalam mimpi jadi nggak bangun tuh. Bahkan lebih parahnya lagi, setan bisa buat kita mimpinya lagi sholat ya. Jadi perasaan kita nih pas sudah 5:30 kayaknya udah sholat tadi tidur lagi padahal belum. Itu ngimpi tuh. Setan tuh kalau kita nggak baca doa begitu ya. Makanya nomor 1 apa tadi? Dikitin makan. Nomor kedua banyakin minum. Nomor ketiga baca doa dan minta bangunin malaikat tuh ya. Minta bangunin Allah juga boleh sih. Yang keempat, ini nggak mempan nih ya, urusan yang gaib mempan. Yang keempat adalah minta bangunin teman kita kalau ada teman, minta bangunin ibu kita kalau ada ibu, minta bangunin bapak kalau ada bapaknya itu ya. Pokoknya minta bangunin orang. Kalau saya minta bangunin sama istri. Nah itu ya. Jadi kalau udah punya istri, kalau belum punya istri
Ya. Ntar masih lama ya. Besok sore dah, besok sore. Ebi udah buat istri gitu ya. Tenang saja, santai. Tuh, ya. Minta bangunin orang, ya. Dipesan, ya. Kalau udah nih dibangunin orang nggak bisa, baca doa nggak bisa, cek kita punya makanan. Karena ada indikasi kuat makanan yang kita makan kalau nggak syubhat haram, gitu ya. Makanya saya kalau malam makan di acara mana aja, nah kalau sewaktu-waktu mungkin nih yang biasa kita gampang bangun terus susah bangun, nah ingat makan di mana semalam. Besok jangan makan lagi. Bisa jadi bukan duit yang haram, tapi bahan-bahannya yang haram. Atau mungkin ayam yang kita makan motongnya nggak benar. Atau mungkin duitnya yang kita pakai nggak halal. Ya. Itu kita coba cek ya. Karena faktor terbesar daripada orang makan yang haram adalah tidak bisa mengerjakan yang wajib atau meninggalkan kewajiban. Tapi orang yang makan yang halal gampang banget ibadah. Dia nggak mau juga enteng badannya. Ya. Makanya saya yakin, yakinnya di sini bukan nggak tahu tentang masalah ilmu sholat, cuman berat kerjainnya. Ya. Paham? Ya. Nah, jadi kembali lagi tuh ya, sholat dikatakan 5 waktu. Ya. Tapi kata Imam Hanafi dalam mazhabnya, sholat yang wajib itu 6 katanya. Dalilnya apa? Dalilnya ya autiru ya ahlal Quran, ya witirlah kalian wahai ahli Quran. Jadi Rasul suatu hari pernah nyuruh ya sahabatnya untuk melakukan sholat witir. Itu perintah. Autiru fil amr. Kata ulama usul fikih yang namanya perintah itu hukumnya wajib. Jadi sholat witir hukumnya wajib menurut mazhab Hanafi. Ya. Jadi kalau kita pindah mazhab nih Hanafi nih wajib. Cuman ya kalau mazhab Syafi'i sunnah. Apa sebab? Kata Imam Syafi'i berdasarkan hadis yang kita baca, rawahu syaikhani, riwayat Bukhari Muslim, khamsu sholawatin katabahunna Allah ala ibadih, ada 5 sholat yang Allah wajibkan pada hamba. Ini hadis bilang 5, gak mungkin 6, gak mungkin 6 tuh dibantah sama hadis sendiri. Nabi bilang 5, masa kalau ada witir berapa ya? 6 ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, witir 6. Yang kedua dalilnya dalam Al-Quran Allah berfirman, hafizu ala sholawat was sholatil wusta, jagalah sholat-sholat terutama sholat yang di tengah-tengah. Sholat yang di tengah, sholat apa itu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti apa? Kalau seandainya ada witir 6, ada gak yang tengah? Gak ada yang tengah. Ya, logis, masuk akal. Makanya sholat yang wajib cuma berapa? Cuma 5. Apa yang pertama? Az-zuhru. Nah, di sini hitungannya zuhur. Kenapa kok bukan hitungannya subuh? Kan sholat yang pertama kan subuh. Ya. Bangun tidur melek sholat apa? Subuh dulu. Kenapa zuhur? Nah ini ditinjau dari awal mula Rasul melakukan sholat. Jadi ketika menerima perintah Isra Mi'raj, ya pas subuhnya belum sholat. Pas menjelang zuhur, malaikat Jibril datang menjumpai Rasulullah. Ngapain? Ngajarin tata cara sholat. Itu sebelum zuhur datangnya. Ya. Nah ketika sebelum zuhur diajarkan nih sholat begini ya Muhammad, sholat bareng Rasulullah. Selesai sholat datang lagi menjelang asar di awal waktu, ngajarin lagi sholat. Pulang lagi, balik lagi menjelang maghrib. Itu seharian datang. Ya. Dimulai dari zuhur. Makanya sholat pertama setelah Isra adalah sholat zuhur. Nah hari kedua malaikat Jibril datang lagi. Cuman di waktu zuhurnya udah di akhir, ya.
Terus datang yang kedua, waktu asar di akhir, waktu maghrib di akhir, isya di akhir. Apa kata ulama? Kenapa datang di akhir? Agar menunjukkan ini awal waktu, yang ini akhir waktu. Tuh, ya. Nah, jadi awal mulanya kenapa zuhur di sini dikatakan? Karena memang sholat yang pertama dikerjakan setelah Isra adalah sholat zuhur. Kapan waktu zuhur? Wa waktuha idza zalati syamsu ila masiri dhillin kulli syai'in mithlah ghaira dhillil istiwa. Waktu zuhur adalah ketika tergelincir matahari. Ini bahasa tergelincir ini jangan sampai nggak paham ya, karena pernah saya tanya apa makna tergelincir, kepleset gitu. Matahari ini coba lihat ini, matahari kan dari timur. Kalau barat kiamat tertuh ya. Timur naik ke atas ya. Nah, ketika matahari berada di tengah-tengah suatu objek itu namanya istiwa. Namanya apa? Istiwa. Ketika di tengah-tengah suatu objek itu otomatis nggak ada bayangan tuh. Nih kita taruh nih gelas. Ini ada bayangannya karena ada cahaya di sana nyorot ke sini. Nah, ketika ini cahaya di atas tengah-tengah, maka tidak ada bayangan sama sekali. Nah, istiwa itu waktu yang dilarang melakukan sholat sunnah. Makanya orang sholat duha dari sejak terbitnya matahari setelah ya waktu syuruk itu boleh kita kerjakan sampai sebelum istiwa. Itu boleh. Jadi jam 11 siang boleh nggak sholat duha? Boleh. Cuman afdolnya jam 8, setengah 8. Nah ini ya, jadi biar kita paham nih, apa makna tergelincir? Nah, istiwa di tengah-tengah, matahari ke arah barat sedikit, kalau kita ya ke arah barat sedikit, nah itu namanya matahari sudah tergelincir gitu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan tergelincir adalah ketika matahari sudah condong ke arah barat sedikit. Nah kata ulama sudah masuk waktu zuhur itu ya. Nah kalau zaman kita sekarang udah ada jam, bahkan jamnya sudah digital, ya. Memang paling cakep kayak orang dulu. Orang dulu nggak pakai jam, pakainya apa? Ya? Matahari. Ya. Kayak orang naik mobil enakan mana? Matic apa gigi? Bisa naik mobil? Naik doang nggak bisa. Nah kalau saya bisa naik mobil ya, yang nggak bisa bawa mobil gitu. Kenapa? Bawa mobil berat gitu, mengendarai gitu. Naik mobil nih enakan mana? Matic apa gigi? Naik motor enakan mana? Matic apa gigi? Matic, tinggal gas doang. Tapi kalau ente naik Matic nggak bisa naik gigi, apalagi kopling. Enakan mana? Bisa kopling. Kalau orang udah bisa kopling, otomatis bisa gigi, otomatis bisa sama. Orang kalau udah biasa melihat matahari langsung, dia tahu jam-jam begini mah udah apa. Ya. Karena memang orang dulu itu tidak dimanjakan dengan teknologi. Coba orang sekarang lihat ya, mau apa-apaan gampang. Ya, makan tinggal apa? Pencet. Mau naik ojek tinggal nggak ke pangkalan lagi kan begitu. Sekarang dagang udah apa tuh? Lagi rame nih ya. Live TikTok tuh mau dihapus tuh. Ya. Bebas itu, mengisan tuh ya. Main kan di situ. Yo itu. Jadi tadi tuh orang dulu ngelihat matahari udah paham nih, wah ini udah johor, tinggal lihat matahari. Canggih orang dulu. Nah ini biar kita tahu sedikit ya. Tuh ya. Kapan-kapan kalau mau belajar boleh tuh, nanti kita ke atas tuh ya. Tuh, kita cari apa itu matahari gitu ya. Lihatin matahari gimana nih pakainya gini tuh. Ya. Ketika benda sudah muncul bayangan tuh dikit, nah itu udah johor. Ya. Kalau kita kasihin batang kayu dan bayangannya nggak ada, namanya apa tadi? Istiwa. Kalau bayangannya muncul dikit, namanya zawal. Namanya apa? Zawal. Winter ya. Tuh. Bahasa kitanya zawal itu tergelincir, gitu ya. Zawal. Atau condong ya. Sampai kapan waktu zuhur? Sampai bayangan itu sudah sama dengan objek benda nih. Jadi kalau misal ini tingginya 60 cm misalnya,
di bayangannya 60 cm, udah sama nih 60, maka itulah batas akhir sholat zuhur. Ya. Jelas? Tapi tidak dihitung daripada ya zilil istiwanya, bayangan istiwa nggak dihitung. Nah, dan waktu zuhur terbagi menjadi 6. Nah, tulis nih, terbagi 6. Ya, kalau zuhurnya kan jelas tuh tadi tuh ya, mulai tergelincir matahari sampai bayangan benda sama dengan bendanya. Waktunya terbagi 6. Yang pertama waktu fadilah, waktu yang utama. Dikatakan di sini kapan waktu yang utama? Bahwa awalul waqt, yaitu awal waktu. Ya. Itu yang utama. Bimiqdari an yashtaghila bi asbabis salati ka tuhrin wa satrin wa adzanin wa akiba dukhuli waqtiha. Tuh ya. Jadi kalau di awal waktu itu bukannya pas azan tahu-tahu langsung sholat, bukan. Ya, itu memang bagus. Tapi juga termasuk awal waktu. Ini orang ya, afwan saya ulang. Awal waktu itu bukan hanya ketika azan, takbir azan langsung sholat. Itu memang awal waktu. Cuman termasuk juga awal waktu kalau ada orang misal belum mandi, ya. Azan nih di masjid, dia baru mandi, jur, rapi, pakai baju, wudhu, dia sholat sunnah, ya, atau ke masjid, udah kan jam 12 lewat tuh, udah mau setengah 1, itu pun masih awal waktu, ya. Jadi awal waktu itu nggak mesti ya bareng same rombongan sholat di masjid, ya nggak mesti. Pokoknya selama kita menunda sholat lantaran sebab-sebab sholat, itu pun termasuk di awal waktu, ya. Karena nggak semua orang kayak kita ya. Contoh misalnya orang bengkel, ya kelar johor, ngapain dulu orang bengkel? Bersih dulu. Emang gampang kita bersih nih? Susah. Ya, makanya tadi ya, waktu fadilah itu ya adalah awal waktu. Yang dikatakan oleh sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal, amal apa yang paling utama? Nomor 1 kata Rasul, as-sholatu ala waqtiha. Salat on the time. Salat tepat pada waktunya. Yang kedua, waktu ikhtiar, ya, waktu ikhtiar. Kapan itu waktu ikhtiar? Min awalil waktu, dari awal waktu yang tadi itu, ila an yabqa ma yasa'u qadras salati, sampai ya tersisa masa waktu ya yang cukup mengerjakan satu salat. Ya, waktu ikhtiar. Dari jam berapa? Jam 12 sampai waktu menjelang asar, yang kalau kita sholat di situ cukup tuh, ya. Itu waktu ikhtiar. Kemudian yang ketiga, waktu jawaz, waktu boleh. Kapan tuh waktu boleh? Ya waktu ikhtiar. Jadi waktu jawaz sama waktu ikhtiar sama, ya. Boleh nggak sholat johor jam 2:30? Boleh. Boleh nggak 2:30? Boleh. Mau johor mau asar? Boleh, silahkan aja. Itu namanya waktu jawaz. Yang keempat, waktu hurmah, waktu haram. Ya, apa itu? Idza lam yabqa minal waqt ma yasa'u qadral shalah. Kalau waktunya udah kagak cukup untuk mengerjakan satu sholat. Contoh, kalau kita sholat 5 menit apa 3 menit biasanya sholat zuhur? 3 apa 5? Ya tergantung dah ya. 5 dah, anggaplah 5. Waktu tinggal 3 menit lagi asar. Keburu nggak sholat? Nggak keburu. Itu waktu haram namanya. Ya. Dimana ketika lagi sholat, entah rokaat 1, rokaat kedua, azan, nah itu haram. Ya. Disebut waktu haram. Terusin apa enggak? Terusin. Ya. Sah. Jadi kalau orang ngesat Allahu Akbar baru rokaat kedua, azan asar, terusin sholatnya sampai selesai, salam, sah, nggak perlu kodok, cuman dosa.
Lalu yang kelima waktu uzur. Nah, kapan tuh waktu uzur buat orang yang sholat johor di waktu asar atau asar di waktu johor atau yang dikenal dengan istilah jamak tuh ya, waktu uzur. Jadi ngerjain asar di waktu johor boleh. Kalau jamak, apa syaratnya jamak? Dia berpergian lebih dari 83 km atau kurang lebih segitu. Yang keenam waktu darurah, waktu darurat tuh ya. Buat siapa ini? Lil haidhi wan nufasa, ini khusus buat orang yang haid dan orang yang nifas tuh ya. Orang haid yang nifas ya. Gimana contohnya ya? Kasusnya gini, udah 2:30 dia baru pengen ngecek tuh, ternyata ketahuan jam 3 kurang 3 menit lagi sebelum asar, pas dibuka waduh ternyata udah bersih ya, dimandi dah tuh, mandi ucuk habis 2 menit, tinggal 1 menit lagi dirapi-rapi. Hanya waktu buat takbir doang, Allahu Akbar, asar tuh ya. Itu dinamakan waktu darurah. Sah nggak sholatnya? Sah ya. Walaupun dia mengerjakan cuman takbir zuhur atau asar, sah sholatnya. Tapi khusus buat orang apa? Haid dan nifas dan yang semisal dengan keduanya tuh ya. Jelas paham? Nah itulah 6 waktu sholat zuhur. Sebutin coba Bang Ihsan, fadhal. Sebutin dari awal. Waktu apa tuh pertama? Sudah. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Nah itu ya. Ada pertanyaan, Ustadz, kalau kita pengen sholat johor tahu-tahu ketiduran, ya, bangun jam 4, gimana itu? Kodok. Cuman kalau tidurnya sebelum johor boleh ditunda sedikit, ya. Misal contoh, tidur jam 11, bangun jam 4, johornya boleh kodok, cuman dengan syarat, ya, kalau bisa niat, gitu. Jangan antar aja gampang gitu. Yang kedua, kalau tidurnya habis azan ya, terus tidur 12:30 tidur, bangun jam 4, maka wajib segera dikodok. Asar dulu apa johor dulu? Johor dulu ya. Gimana kalau Jumat? Nah kalau sholat Jumat pun sama. Kalau kita meninggalkan sholat Jumat tidak perlu bikin sholat Jumat lagi gitu ya. Ya habis Jumat bikin apa tuh? Jumat ba'da asar, kodok. Dia yang khotib, dia yang bilal, dia yang imam, enggak ya. Karena pengganti sholat Jumat cukup sholat zuhur. Termasuk tuh ya, orang kalau mau kodok sholat Jumatnya, dia yang di luar ngerokok tuh, khotib udah naik masih ngerokok, itu sholat zuhur lagi kalau perlu. Kenapa? Pahalanya nggak ada itu. Makanya buat para jamaah majelis malam minggu ya, kalau bisa sebelum azan sudah di mana? Di masjid tuh ya. Ada gak yang masih nongkrong di luar kadang-kadang? Nah, iya tuh. Jangan ya, malu masa kita yang ngaji sama ame yang nggak ngaji tuh ya. Jadi besok datang di sini jangan ngobrol ya. Dulu waktu saya kecil-kecil tuh ya, kita belum tahu hukumnya, ngobrol tuh nggak boleh. Ini sejadah kita kepang-kepang nih, sejadah tuh. Ya. Lama-lama full kepang semua tuh. Ya. Terus bikin huruf gitu. Apalagi dah yang namanya sholat Jumat tuh jadi ajang ngobrol jadinya, ngobrol sama temen. Belum tahu ilmunya. Pas udah tahu nggak boleh ngomong, nggak boleh ngobrol, nggak boleh ngasih isyarat, udah diem dengerin tuh gitu. Nah kan dulu belum tahu ilmunya. Sekarang udah tahu nih kalau Jumatan nggak boleh ngobrol, duduk diam bentaran, nggak lama, paling 15 menit khotib. Lama-lama banget berapa? Setengah jam paling. Tuh ya. Jelas paham?
nggak bisa diam tidur udah. Bismillahirrahmanirrahim ya udah tuh. Cuma kalau bisa tidurnya habis kalimat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, tuh langsung tidur tuh. Kayak bantal boleh tuh. Cuman kalau pas bangun, ketika kita bangun ternyata udah letak di ubin begini, wajib wudu. Tapi kalau kita tidurnya begini doang, enggak wajib wudu karena posisi duduk kita tidak membatalkan duduk. Jelas sampai sini ya. Jadi besok hari Jumat jangan ada yang ngobrol. Udah gede malu apalagi yang udah SMA nih ya ngobrol lagi ya. Jangan ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit yang kita bahas. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat afiat, ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.